Nah, semuanya kembali ke perjanjian. Kalau misalnya lu dengerin cerita-cerita gue, solusi-solusi yang diberikan adalah adanya perjanjian sewa di awal. Bagi pengunjung pertama, tolong klik like dan subscribe dan notification ya. Insya Allah konten-kontennya bermanfaat. Nah, episode kali ini menarik dan lumayan panjang. Dan gue tidak ingin lisan gue melukai orang, dan gue juga tidak ingin salah omong. Jadi gue sudah menyiapkan skrip untuk episode ini. Jadi mata gue akan bolak-balik antara kamera dan skrip ya. Mohon maaf untuk itu. Oke, jadi kita mulai. Di episode ini gue ingin berbagi banyak cerita duka tentang bisnis properti. Bukan cerita suka, tapi cerita duka. Jadi gini, yang namanya bisnis itu kita sering dengar manisnya aja. Emang bener sih, yang namanya cerita-cerita manis itu bikin kita termotivasi gitu kan. Tapi gimana ya? Contohnya gini, kayak misalkan seringkali orang cerita yang manisnya aja, tapi dia menyembunyikan hal-hal yang tidak manisnya. Contohnya gini, dengar cerita orang bisa dapat 200 juta setahun dari ngontrakin rumah. Padahal sebenarnya ada kos sebesar 160 juta yang dia nggak ceritain gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya ada harus tahu gitu, dan banyak dari kita tuh yang abai untuk menceritakannya, mungkin karena malu atau karena nggak sadar bahwa itu langkah yang salah. Tapi yang jelas kalau misalnya kita cuma denger yang manisnya aja, kita juga bisa termotivasi dengan cara yang salah gitu, ngerti ya? Nah, oke. Menggunakan properti sebagai instrumen investasi itu adalah pekerjaan yang berat dan gak gampang. Untuk satu cerita sukses bisa jadi ada 5-10 cerita struggle atau cerita gagal. Jadi dalam episode ini gue akan berbagi cerita yang dialami oleh banyak pelaku properti ya. Pertama kayak misalnya bisnis kos-kosan gitu ya. Ngiranya uang bakal ngalir aja gitu, tapi ternyata nggak juga sih sebenarnya. Jadi pertama nih ada cerita, dan ini yang paling common di dunia industri kos-kosan. Ada cerita anak-anaknya nunggak, giliran ditagih malah galak gitu kan. Nah, untuk ini solusi terbaik itu sebenarnya dilakukan oleh kerabat gue. Jadi yang kerabat gue lakukan adalah ketika mahasiswa itu datang dan Pak saya mau kos di sini, yang kita minta adalah kontak information dari orang tuanya, dan yang ngebayar kos adalah orang tuanya, bukan si anak gitu. Yang ngebayar kos adalah orang tuanya, dan orang tuanya langsung transfer ke pemilik kos gitu. Si anak tidak berperan dalam pembayaran kos. Ada lagi kasus di mana nggak bayar 3 bulan gitu kan, orang tuanya ditelepon, ternyata orang tuanya bilang, tiap bulan saya ngirim kok ke anak saya, ternyata sama anaknya dipakai buat narkoba gitu. Ya kayak gitulah. Makanya cut the middleman, langsung ke orang tuanya dan langsung transfer. 2, ada anak kos nunggak berbulan-bulan, kemudian giliran ditagih kabur tengah malam dan gak balik lagi gitu kan. Solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk ini, dan ini berdasarkan pengalaman kerabat gue juga, anak kos tuh nggak boleh megang kunci pagar, nggak boleh. Yang megang kunci pagar hanya si karyawan kita, si penunggu kosnya. Terus udah gitu, ada lagi anak kos bawa pacar ke dalam kamar, nggak ketahuan gitu kan, terus hamil gitu. Pemilik kosnya yang dimarahin malah sama orang tuanya. Kok bisa pemilik kos yang dimarahin? Anyways, jadi untuk ini solusinya sebenarnya ada beberapa ya. Pertama, penunggu kos tuh harus yang tangan besi lah pokoknya. Harus yang tegas gitu. Dan kita sebagai pemilik kos juga, kalau misalkan kita nggak tinggal di situ, kita harus memihak ke penunggu kosnya. Kedua, sediakan ruang bersama untuk belajar di luar. Jika lo menyediakan common room atau ruang bersama untuk ngerjain tugas, itu tuh enak banget bagi anak-anak kos. Jadi anak-anak kos tuh nggak boleh ngerjain tugas di kamar, tapi ngerjain tugasnya di common room itu. Itu juga memotong anak-anak untuk berkilah, saya bawa perempuan ke dalam kamar soalnya kita ngerjain tugas gitu. Padahal sebenarnya ngerjain yang lain gitu. Ini yang paling awam selama krisis dan pandemi ya.
anak kos tuh selama pandemik tuh pulang, kemudian dia pulang ke kota asalnya, dia melakukan kuliah online di sana. Terus udah gitu, karena dia udah merasa, oh gue udah kuliah online di rumah gue sendiri, gue nggak perlu bayar kos. Itu salah. Kalau lu anak kos dan lu nonton ini, itu salah. Lu zolim, jujur aja. Kenapa? Karena gini, barang-barang lu kan masih di kamar kos. Kenapa lu nggak mau bayar? Kalau lu nggak mau bayar, lu ambil barang-barang lu. Gitu. Kenapa? Karena dengan barang-barang lu masih ada di kamar kos, ya kan si pemilik kosnya nggak bisa menyewakan ke tempat yang lain. Apalagi kalau kuncinya lu bawa. Gitu. Kebayang ya maksudnya? Jadi solusi untuk pemilik kos di titik ini adalah kita kasih anak-anak kos pilihan. Bayar full tiap bulan atau sekalian keluar dari tempat kos-kosan, ambil barang-barangnya, lu keluar dari situ. Nggak apa-apa, kita keluarnya baik-baik aja. Daripada lu megang kunci dan si kamar ini tidak bisa dikaryakan oleh si pemilik kosnya. Gitu. Ingat bahwa bisnis itu terjadi karena ada sama-sama kebutuhan. Ya kan? Lu butuh tempat untuk naruh barang lu dan untuk kuliah lo, pemilik kos butuh uangnya untuk makan. Itu yang seringkali orang tuh nggak mikir gitu. Berniaga dengan adil itu adalah lu memikirkan kepentingan lo dan lu juga memikirkan kepentingan orang yang di seberang lo. Itu berniaga dengan adil, itu syariat Islam gitu. Ngerti ya? Gitu. Nah, ini anak-anak kos nih denger nih semuanya nih. Kasus kelima, anak kos pecahin barang, rusak perabot gitu kan, terus nggak mau ganti gitu. Itu ini anak-anak manja nih. Untuk itu solusinya gini, di awal masuk selalu ada tanda tangan hitam di atas putih untuk checklistnya. Jadi begitu seseorang mau masuk, pemilik kos tuh harus menyediakan checklist. Ini ya, Fulan, lu masuk ngambil kamar nomor 7 dengan kondisi checklist seperti ini ya. Kursinya masih oke, sofanya masih oke, ranjangnya masih oke gitu kan. Bantalnya masih oke. Ini kamar mandi ada yang retak ubinnya 1 gitu. Kebayang ya maksudnya ya. Jadi sama-sama enak. Hak pemilik kos terlindungi dan hak si penyewa kos juga terlindungi juga. Jadi dengan adanya checklist dan dengan adanya tanda tangan di checklist itu, nih ya, ketika lo masuk kacanya nggak pecah, tapi sekarang pecah, lo ganti. Kebayang ya maksudnya. Jadi checklist itu memastikan kita melakukan perniagaan yang adil lah antara anak kos dan pemilik kos juga. Gitu. Keenam, agak sedikit sedih sih, anak kos putus cinta, terus udah gitu menyakiti dirinya gitu ya. Ya ini sih susah sih, kalau ini gue juga nggak punya solusi untuk ini sih. Kasus terakhir nih, untuk kos-kosan biaya tinggi nggak bisa ditutupin oleh pemasukan, sedangkan harganya nggak bisa naik juga. Ini kejadian banget, ini sering banget kejadian di market ya. Rata-rata kejadian tuh pada kos-kosan yang lama, yang udah 15 tahun gitu. Jadi yang terjadi tuh gini, kosan lama itu udah terlihat berumur gitu ya, terus udah gitu fasilitas-fasilitasnya juga udah nggak terlalu oke lah dibanding kos-kosan yang baru. Kelemahan kos-kosan yang lama juga kalau ada lihat itu listriknya menyatu tuh. Jadi satu rumah itu satu cetakan lah gitu bisa dibilang. Terus udah gitu parkirnya juga nggak banyak. Masalahnya kemudian adalah di sebelahnya tuh dibangun kos-kosan yang lebih besar gitu, yang lebih oke, yang lebih sophisticated. Listriknya prabayar per kamar, pakai token per kamar itu kan. Terus udah gitu dan mikirin parkir juga, jadi parkirnya luas gitu. Jadi si pemilik kos yang lama ini mau naikin harga. Kalau misalnya dia mau naikin harga, pada pindah ke sebelah. Tapi kalau misalnya dia nggak naikin harga, kosnya tinggi banget gitu. Jadi ini banyak terjadi sih. Jadi kalau misalkan seseorang pemilik kos lama udah kadung berada di kondisi ini, saran gue sih lebih mending dijual aja sih. Apalagi kalau misalkan profitnya itu udah nggak sebanding sama usahanya. Misalkan income-nya 15 juta tapi running cost-nya 12 juta gitu. Untungnya cuma 13 juta. Daripada untung 13 juta, mending itu kos-kosan dijualin dan kita taruh di mana lah gitu kan. Mungkin taruh di deposito gitu. Deposito bank syariah gitu agar kita nyaman menerima bunga dengan yang halal mungkin. Seperti itu ya contohnya. Oke.
Demikian cerita-cerita yang miris di dunia di produk kos-kosan. Sekarang kita bahas cerita-cerita duka yang sering terjadi di bisnis sewa rumah. Pertama, dan yang sering terjadi nih ya, beli rumah buat invest ceritanya. Beli rumahnya 800 juta. Karena belinya nyicil pakai KPR, dia harus bayar bunga juga 400 juta. Total 1,2 M. Terus udah gitu disewain cuma 2 juta sebulan. Ini sih udah salah dari awal. Seharusnya cari tahu dulu pasar sewa di sana itu berapa. Kalau misalkan cuma 2 juta sebulan mampu nyerapnya, mendingan gak usah dibeli itu rumah. Apalagi itu beli rumahnya dengan KPR yang mana kena bunga juga 400 juta. Mending dijual lagi sih sebenarnya. Daripada kita harus bayar 400 juta bunga. Udahlah riba 400 juta lagi kan. Bayangin 400 juta itu dapat mengirimkan 4 anak kuliah loh. To put things in context ya. Gitu. Ya, gede kan. Oke. Nomor 2. Cerita nomor 2. Ngontrakin rumah, penyewanya nggak apik gitu ya, rusak di mana-mana. Terus udah gitu gara-gara rusak pas sudah selesai ternyata biaya renovasinya lebih besar daripada nilai kontrakannya. Itu berat sih, itu jujur berat. Kalau udah kayak gini, solusinya adalah naikin harga sewa. Mungkin adik-adik nggak percaya kenapa solusinya seperti itu. Nah, mungkin adik-adik nggak percaya karena adik-adik belum pernah menggeluti bidang ini. Tapi gue dan teman-teman gue yang udah belasan tahun menggeluti bidang properti, kita ngelihat pattern. Dan kita ngelihat pattern di mana bahwa semakin mahal seseorang mampu membayar kontrakan, semakin apik dia. Memang tidak selalu, tidak 100%, tapi 90% seperti itu. 9 dari 10 orang yang mampu membayar sewa mahal, mereka apik ngerawat rumahnya. Take it from experience. Ambillah saran ini dari orang yang sudah mengalaminya belasan tahun agar adik-adik nggak perlu ngalamin rumah harus direnov ratusan juta. Itulah alasan adik-adik nonton channel gue kan agar adik-adik dapat mengambil jalan terbaik tanpa harus mengambil jalan buruknya. Dan adik-adik mengambil jalan terbaik dengan mendengarkan cerita dari orang-orang yang sudah mengalaminya. Gitu. So don't take this for granted. Oke. Nomor 3 nomor 3 agak miris, ngontrakin rumah ternyata rumahnya jadi bandar narkoba. Solusinya ya di awal harus ada perjanjian sewa sih, di mana penyewa tidak boleh melakukan hal yang melanggar hukum. Dan kemudian klausul kedua, pemilik tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh penyewa. Dan yang ketiga nih ya, pemilik berhak melaporkan penyewa pada polisi jika ada pelanggaran hukum. 3 itu lu harus masukin ke dalam perjanjian sewa. Keempat, ini lumayan sering terjadi. Ngontrakin rumah, penyewa nunggak, ditagih lebih galak. Solusinya ya emang harus di saat wawancara di awal harus ini sih. Harus difilter siapa yang bisa iniin lo gitu. Siapa yang bisa nyewa rumah lo. Siapa yang lu izinkan untuk menyewa rumah lo, gitu. Cerita nomor 5, ngontrakin ke orangnya rewel banget gitu ya. Nah, maksudnya rewel tuh, oh ini ada pecah di sini, oh ini buah lamnya nggak nyala, oh ini listriknya gini, udahlah, pokoknya rewel aja. Sampai-sampai kita capek banget gitu diteleponin sama mereka. Solusinya gini, di awal ada perjanjian sewa. Nah semuanya kembali ke perjanjian. Kalau misalnya lu dengerin cerita-cerita gue, solusi-solusi yang diberikan adalah adanya perjanjian sewa di awal. Untuk kasus ini harus ada perjanjian sewa seperti ini. Jadi kerusakan oleh penyewa yang tanggung. Itu satu. Oke. Kedua, kerusakan oleh cuaca di bawah 1 juta, penyewa juga yang nanggung. Itu harus biar kita nggak repot. Oke. Ketiga, kerusakan struktur ditanggung pemilik rumah. Itu adil. Kenapa? Karena struktur gitu kan. Mereka penyewa kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba rusak strukturnya, ya tidak ada yang dia bisa lakukan kan. Kebayang ya? Kan pemilik rumahnya lu dong yang tanggung jawab akan strukturnya gitu. Kerusakan karena cuaca di atas 1 juta ditanggung pemilik. Ini adil. Kenapa? Karena kerusakannya masif dan dan disebabkan oleh cuaca, tidak disebabkan oleh si penyewa gitu. Jangan sampai apa-apa salah pemilik juga, dan jangan sampai apa-apa salah penyewa juga gitu. Itu perniagaan yang tidak adil. Makanya harus ada perjanjian sewa seperti ini dan ada klausul seperti ini gitu.
Itu aja cerita-cerita dari dunia menyewa properti, dan itu solusi-solusi yang gue bisa sodorkan gitu ya untuk adik-adik. Semua ini cerita nyata dan semua solusinya itu benar, sudah pernah kita alami oleh teman-teman gue maupun gue sendiri. So silahkan pikir-pikir lagi kalau misalkan mau menggunakan properti sebagai instrumen investasi. Jangan lupa klik like dan subscribe dan klik notification ya untuk konten-konten selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue udah menyediakan